Episode ini mengisahkan tentang Ratu Gandhari yang membuka penutup matanya untuk memberikan kekuatan berupa baju pelindung kepada anaknya agar tubuh Duryodhana bisa sekuat bajra. Namun sayang, ada bagian tubuh yang tidak tertutupi, sehingga itulah yang akan menjadikan kelemahan bagi Duryodhana. Di mana kisah sebelumnya, Sangkuni dengan percaya diri menantang Sri Krishna untuk bermain dadu dan berharap bisa menipu Basudewa Krishna. Dengan tipu dayanya, Raja Gandhara Sangkuni masih terus memainkan dadunya. Ia melakukan ini untuk memuluskan rencananya agar Duryodhana bisa menerima kekuatan dari ibunya Gandhari tanpa adanya gangguan dari pihak Pandawa. Sri Krishna hanya tersenyum pada Sangkuni dan berkata, manusia selalu berusaha untuk mencoba mengendalikan hasil perbuatannya. Mereka mencoba untuk membelokkan hasilnya agar sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi ketika diberikan sebuah dadu, seorang penjudi tidak bisa menahan dirinya untuk berjudi. Dia gagal menyadari bahwa bukan dia yang mengendalikan dadu itu. Tetapi sebaliknya di dalam kehidupan, manusia berpikir apa dia akan bisa mendapatkan hasil persis seperti apa yang sesuai dengan keinginannya itu. Dia tidak pernah berpikir, Paman, apakah waktunya tepat atau tidak untuk melakukan sesuatu. Di tempat lain, Duryodhana yang teringat dengan kata-kata Aswatthama, di mana ia harus segera menemui ibunya untuk mendapatkan kekebalan, dengan syarat ia harus melepaskan semua pakaiannya itu. Duryodhana pun segera melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya. Namun tepat di saat ia akan melangkahkan kakinya menuju ke tenda ibunya, Sri Krishna pun muncul dan berkata, Pangeran Duryodhana, ini masih belum waktunya untuk mandi, tapi waktu yang tepat untuk melakukan penebusan dosa. Duryodhana yang sangat kaget melihat kehadiran Krishna di tempat itu, segera menutupi tubuhnya dengan bersembunyi di balik pepohonan. Duryodhana pun menanyakan ada keperluan apakah Basudewa sampai berada di tempat tersebut. Sri Krishna pun hanya tersenyum dan berkata, Aku datang ke tempat ini untuk mencari rumput yang dibutuhkan untuk pemujaan. Dan saat melihatmu, aku pun bertanya-tanya. Karena pakaian itu dihormati oleh beberapa orang, ada juga menganggapnya sebagai sebuah martabat, dan bahkan bagi beberapa orang lainnya dianggap sebagai kebanggaannya, sedangkan untuk yang lainnya menjadi sebuah penghalang. Apa karena itu kau mencoba melepaskannya, Pangeran? Sementara itu di tempat permainan dadu, Sri Krishna masih terus membuat Sangkuni sibuk memainkan dadunya. Sangkuni pun merasa sangat yakin akan kemenangannya itu. Raja Gandhara tidak tahu dengan apa yang telah dilakukan oleh Basudewa Krishna terhadap Duryodhana untuk menggagalkan rencana Sangkuni tersebut. Basudewa Krishna pun berkata, orang yang bermain hanya untuk menang saja akan berhadapan dengan sebuah kemenangan dan juga kekalahan. Aku hanya mengikutinya saja, Paman. Kau tahu apa artinya itu? Di mana ada orang tertarik untuk menang ataupun takut akan kekalahan, orang itu hanya ingin menikmati hidupnya atau tidak sama sekali. Sangkuni pun hanya tersenyum sinis dan menanyakan apakah Krishna tidak tertarik dengan kemenangan para Pandawa. Basudewa Krishna mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan kemenangan siapapun juga. Dia hanya percaya dengan kemenangan dari kebenaran itu sendiri. Sangkuni pun dengan keyakinannya berkata bahwa besok pagi keponakannya Duryodhana akan berhasil menghabisi para Pandawa dan Basudewa harus membakar dirinya di dalam api. Hal itu akan menjadi kemenangan bagi Sangkuni. Sementara itu Duryodhana menyuruh Basudewa Krishna untuk segera pergi dan tidak menghalangi dirinya menempuh jalan itu. Krishna mengatakan bahwa dirinya hanya menyebarkan kebaikan di dunia ini. Ia juga tahu bahwa Duryodhana akan menemui ibunya guna mendapatkan baju pelindung agar tubuhnya kebal dari senjata. Duryodhana mengakui bahwa ia akan melakukannya malam ini agar pada perang besok hari bisa menghabisi para Pandawa. Saat Basudewa hendak pergi, tiba-tiba Duryodhana memanggilnya kembali. Sri Krishna pun mulai mempengaruhi pikiran Duryodhana
dan mengatakan bahwa perbuatannya itu adalah tidak benar. Seorang anak laki-laki yang menemui ibunya dalam keadaan telanjang sama saja artinya dengan menghabisi ibunya sendiri. Duryodhana yang berpikir bahwa pertarungan gada tidak boleh memukul area pinggang ke bawah, menutupi area tersebut dengan daun pisang, sedangkan bagian tubuh lainnya tetap akan mendapatkan perlindungan. Sri Krishna pun hanya tersenyum dan menyerahkan semua keputusan itu kepada Duryodhana. Sangkuni yang baru tersadar dengan apa yang dimaksudkan oleh Sri Krishna menjadi sangat marah dan hendak meninggalkan tenda untuk menyusul Duryodhana. Namun Basudewa Krishna menggoda Sangkuni dengan mengatakan bahwa permainan belumlah berakhir, dan jika Sangkuni sampai meninggalkan permainannya, maka ia harus membakar dirinya sendiri di atas api. Sambil mengumpat, Sangkuni pun lalu pergi meninggalkan Basudewa begitu saja. Ia berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak memanggil keponakannya, sementara Duryodhana sendiri telah tiba di tenda ibunya dengan tubuh yang tertutupi daun pisang pada daerah pinggang ke bawah. Sangkuni yang telah bertemu dengan Aswatthama menanyakan di manakah keponakannya Duryodhana. Aswatthama pun mengatakan bahwa Pangeran Hastinapura itu telah masuk ke tenda sang ratu. Sangkuni menyesalkan bahwa Aswatthama seharusnya selalu mendampingi Duryodhana. Sementara itu di dalam tendanya, Ratu Gandhari telah membuka penutup matanya dan memberikan hasil meditasinya kepada putranya Duryodhana. Kekuatan itu mengalir dari mata Gandhari, membuat tubuh Duryodhana menyala ketika ia mendapatkan anugerah dari ibunya. Tubuh Duryodhana bereaksi dan membuat ledakan di tenda tersebut. Aswatthama dan Sangkuni yang baru saja tiba di sana segera masuk dan mendapati tubuh Duryodhana tengah pingsan setelah mendapatkan anugerah itu. Gandhari segera meraih kainnya dan menutup matanya kembali. Sangkuni menyesali kenyataan bahwa tubuh Duryodhana masih memiliki kelemahan dari pinggang ke bawah karena tertutup oleh daun pisang. Ia pun yakin bahwa Basudewa akan merencanakan sesuatu untuk kemenangan para Pandawa esok hari. Basudewa Krishna yang masih berada di tempat permainan segera mengambil dadu milik Sangkuni dan meremasnya hingga hancur. Nah, bagaimanakah kisah pertarungan Bima dengan Duryodhana yang kini tubuhnya telah kebal karena mendapatkan anugerah dari ibunya tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.